Soal latihan penilaian akhir semester PAS atau UAS atau SAS semester 1 mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 5 kurikulum Merdeka. Soal nomor 1. Terdapat sebuah bacaan. Di suatu kampung yang damai hidup sepasang suami istri miskin. Mereka tinggal di sebuah gubuk berdinding kulit kayu dan beratap rumbia di pinggir hutan. Sebagian atapnya sudah berlubang-lubang. Jika hujan datang, suami istri itu sibuk menambal atap yang bocor tersebut dengan daun-daun kayu yang besar. Berdasarkan kutipan di atas, latar cerita tersebut di A. Suatu kampung di pinggiran hutan, B. Desa yang damai, C. Kota yang damai, D. Negeri yang aman dan damai. Oke, ada sebuah bacaan ya, dan ditanyakan adalah latar cerita. Latar cerita itu adalah tempat di mana cerita itu berlangsung. Nah, di mana tadi? Nah, di sini sudah ada nih, di suatu kampung. Nah, di pinggir hutan. Berarti jawaban yang tepat adalah yang A. Soal nomor 2. Ada sebuah bacaan lagi. Akhirnya, mereka bertemu dengan Pak Garam dan meminta tolong kepadanya. Saya tidak punya pengetahuan untuk merawat orang sakit, jawab Pak Garam singkat. Kami tidak peduli Pak Garam pandai atau tidak, tetapi tolong keluarga kami yang sakit itu dirawat selagi saya pergi ke kota mencari dokter. Tutur salah seorang utusan tersebut. Setelah berpikir panjang dan tidak ragu lagi, Pak Garam menyetujui. Baiklah kalau begitu, jawabnya singkat. Berdasarkan kutipan di atas, watak Pak Garam adalah A. Gemar menolong orang lain, B. Pemalas, C. Pembohong, D. Pemalu. Nah, yang ditanyakan adalah watak. Apakah watak itu? Watak adalah sifat dari tokoh dalam cerita. Nah, tokoh Pak Garam tadi bagaimanakah sifatnya? Nah, Pak Garam itu tadi kan diminta untuk merawat, ya, membantu untuk merawat. Awalnya Pak Garam menolaknya. Kenapa? Karena Pak Garam merasa nih tidak punya pengetahuan. Tapi dari keluarga korban tidak peduli Pak Garam pandai atau tidak. Yang penting Pak Garam diminta untuk menolong selagi keluarga korban tersebut, keluarga orang yang mau dirawat tadi ke kota untuk mencari dokter. Nah, kemudian setelah berpikir panjang dan tidak ragu lagi, Pak Garam menyetujui. Berarti bagaimanakah watak Pak Garam? Ya, benar sekali, watak Pak Garam adalah yang A. Gemar menolong orang lain. Soal nomor 3. Berikut bukan termasuk contoh teks fiksi adalah A. Ensiklopedia, B. Cerpen, C. Dongeng, D. Puisi. Perlu garis bawahi di sini yang ditanyakan adalah yang bukan teks fiksi. Teks fiksi itu apa? Jadi teks ada dua ya, fiksi dan non fiksi. Kalau teks fiksi ini adalah teks yang isinya adalah khayalan, rekaan semata. Jadi bukan berdasarkan kisah nyata. Lah kira-kira mana nih A, B, C, D yang bukan termasuk teks fiksi? Ya, jawaban yang tepat adalah A. Ensiklopedia. Kalau ensiklopedia itu termasuk karangan non-fiksi karena berdasarkan hal nyata atau berdasarkan kenyataan atau fakta. Soal nomor 4. Ibu titik-titik bawang merah dan bawang putih lalu menumisnya hingga harum. Kata berimbuhan meng yang tepat untuk mengisi bagian yang rumpang pada kalimat di atas adalah A. Menggunting, B. Mengiris, C. Mengupas, D. Membungkus. Kira-kira apa? Bawang merah dan bawang putih kemudian ibu menumisnya. Kira-kira diapakan? Kalau menggunting jelas-jelas ya, masak bawang merah bawang putih digunting. Kalau mengiris bisa jadi. Mengupas bisa juga ya, bawang merah dan bawang putih dikupas. Membungkus, masak bawang merah bawang putih dibungkus terus itu, misalnya tidak mungkin. Nah sekarang yang mengupas.
Kalau cuma dikupas, apakah langsung bisa ditumis? Tentu tidak, harus mengalami prosesnya namanya diiris. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B, mengiris. Soal nomor 5. Perhatikan keterangan berikut. 1. Baterai. 2. Dua helai kabel. 3. Lampu bohlam. 4. Selotip. 5. Gunting. Keterangan di atas dalam teks prosedur merupakan bagian A. Tujuan, B. Alat dan bahan, C. Langkah-langkah, D. Penutup. Ini pertanyaan yang mudah ya, jelas jawabannya adalah B. Alat dan bahan. Jadi nomor 1-5 antara baterai sampai dengan gunting ini tuh alat dan bahan yang digunakan dalam suatu prosedur. Entah ini prosedur mau membuat apa ini. Mungkin rangkaian listrik atau apa ini. Makanya ada alat dan bahannya berupa baterai sampai dengan gunting ini. Jadi jawabannya tepat adalah yang B. Soal nomor 6. Penulisan nama dan alamat penerima surat yang benar adalah silahkan perhatikan dulu pilihannya A, B, C, D. Seperti itu. Yang ditanyakan adalah nama. Ya. Kita cek dulu manakah yang ada namanya. Oke, ini ada namanya. Nurmala ya, ini juga ada, ini ada, ini ada. Ternyata A, B, C, D semua ada namanya. Sekarang kita lihat alamat penerima, karena yang diminta adalah nama dan alamat penerima surat. Kemudian yang A, lihat apakah ada alamatnya? Tidak ada, karena langsung nih sahabat karibku itu bukan alamat ya. Yang B, yang terhormat Ida Nurmala di Denpasar. Nah, Denpasar ini alamat ya. Yang C, untuk Ida Nurmala Perum Nirmalasari, Blok A12, Jalan Sungai Musi, Denpasar. Lah, ini juga alamat ini. Kalau yang D, kepada Ida Nurmala di rumah, apakah berteman? Ini bukan alamat. Ini ada alamat di rumah, tapi kenapa kok ada kata-kata apa kabar? Itu kan nggak masuk. Nah, sekarang apakah yang B apa yang C yang tepat? Perhatikan. Kalau alamatnya cuma Denpasar, bayangkan kamu menjadi seorang tukang pos yang bertugas untuk mengirim surat ini. Bingung tidak? Kalau alamatnya cuma Denpasar, padahal Denpasar itu luas. Nah, sedangkan yang benar adalah jika menulis alamat surat itu harus lengkap. Supaya apa? Supaya pengirim surat atau pak posnya itu mudah menemukan alamatnya dan tidak salah alamat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Soal nomor 7. Contoh paragraf isi surat yang tepat adalah yang ditanyakan di sini adalah isi surat. Silahkan anak-anak lihat pilihannya A, B, C, atau D. Dilihat dulu. Oke, setelah dilihat, kira-kira jawabannya yang mana nih? Coba kita cek. Yang A. Sekian surat dari Kania. Kalau ada kata-kata sekian, ini berarti menandakan penutup. Jadi yang A ini adalah penutup surat. Sekian, terima kasih. Nah, seperti itu penutup. Kalau yang B, sahabat karibmu yang sangat merindukanmu. Nah, ini biasanya ada di awal atau pembuka. Kemudian yang C dilihat. Di sini sedang musim rambutan. Aku jadi ingat kenangan kita saat musim rambutan tiba. Kamu akan mengajakku ke rumahmu untuk memetik rambutan sepuasnya. Aku sungguh merindukan masa itu, Kania. Lah, inilah yang disebut sebagai isi surat. Kalau yang D, apa kabarmu Kania? Semoga kamu dan keluarga di Samarinda baik-baik saja. Apakah kamu sudah mendapatkan teman baru di sana? Ini juga pembuka. Letaknya di awal surat ini. Yang B dan yang D. Nah, jawaban yang tepat berarti adalah yang C. Soal nomor 8. Kalimat di bawah ini yang menggunakan kata berimbuhan meng yang mengandung makna menuju ke suatu tempat adalah A. Adik dipanggil ibu lalu mendekat. B. Ayah menggergaji cabang pohon yang mengenai lampu jalan. C. Para peternak merumput untuk memberi makan ternaknya. D. Es krim yang dimakan adik sudah mencair.
Yang ditanyakan adalah imbuhan meng yang arahnya adalah maknanya adalah menuju ke suatu tempat. Nah, perlu anak-anak ketahui dulu, awalan meng itu kalau diaplikasikan ke kata dasar, kata kerja ya, itu tidak selamanya bentuknya meng. Jadi ada yang menjadi men, ya. Kemudian ada yang jadi me, ada juga yang menjadi men, MENY, ada juga yang baru menjadi meng. Nah, inilah beberapa contoh imbuhan meng ini berubah tergantung bagaimana huruf depannya dari kata tersebut. Jadi jangan sampai misalkan anak-anak melihat ini mendekat, ini bukan imbuhan meng, berarti sudah salah. Jangan ya, karena imbuhan meng itu bisa berubah menjadi beberapa bentuk. Itu yang perlu anak-anak ketahui. Sekarang kita lihat dulu. Yang A, adik dipanggil ibu lalu mendekat. Nah, imbuhan mennya kan di kata mendekat. Kalau mendekat itu kan berarti awalnya adik itu berada jauh dari ibu, kemudian adik itu mendekati ibu. Itu kan berarti menuju ke suatu tempat, berpindah tempat. Awalnya dia jauh, terus menuju ke tempat ibu karena mendekat. Berarti yang A jelas benar. Nah, sekarang Pak Guru contohkan yang B aja ya. Yang B ini salah apa benar? Ayah menggergaji. Lah, imbuhan mengnya itu dikata menggergaji. Menggergaji itu adalah maknanya melakukan kegiatan karena sedang menggergaji. Kemudian kalau ini merumput, nah imbuhannya kan meng kan jadinya me nih, bukan meng lah tapi me bentuknya. Nah, merumput itu juga sedang melakukan aktivitas. Kalau yang ini mencair itu adalah menunjukkan makna keadaannya mencair. Nah, seperti itu. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Soal nomor 9. Perhatikan langkah-langkah berikut. 1. Sambungkan charger HP ke ponsel. 2. Lalu sambungkan ke stop kontak. 3. Biarkan sampai pengisian baterai selesai. 4. Cabutlah charger dari HP dan simpan kembali. Petunjuk di atas merupakan langkah-langkah A. Mematikan daya ponsel. B. Menghidupkan daya pada ponsel. C. Membuka casing ponsel. D. Mengisi ulang baterai ponsel. Perhatikan langkah-langkahnya. Di sini yang pertama suruh menyambungkan charger ke HP, charger HP ke ponsel. Kemudian sambungkan ke stop kontak. Stop kontak itu colokan listrik itu ya. Terus biarkan sampai pengisian baterai selesai. Kata kuncinya di sini aja. Pengisian baterai. Berarti manakah jawabannya benar? Jawabannya yang tepat adalah yang D. Mengisi ulang baterai ponsel. Soal nomor 10. Contoh kalimat penutup surat yang tepat adalah perhatikan pilihannya A, B, C, D. Pada soal yang awal tadi Pak Guru sudah menjelaskan bagaimana ciri penutup surat. Penutup surat itu cirinya adalah ada kata-kata sekian, terima kasih. Nah, seperti itu. Jadi kira-kira mana nih? Ya, jawaban yang tepat adalah yang B, karena di sini ada kata-kata sekian. Ya, itu penutup surat. Soal nomor 11. Amanda menjadi titik-titik karena berhasil menggeluti usaha sayur organik dengan sukses. Kata bermakna idiom yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah A. Buah bibir, B. Merah bibir, C. Berat bibir, D. Panjang bibir. Kata bermakna idiom adalah kata yang bukan makna sebenarnya. Jadi ada sebuah rangkaian kata dan yang rangkaian kata itu bukan makna sebenarnya. Misalkan panjang tangan. Panjang tangan itu bukan berarti kayak tangannya panjang, bukan. Tapi maksudnya adalah suka mencuri lah, seperti itu. Lah kalau ini mana berarti yang benar? Ya, yang benar adalah yang A, buah bibir. Buah bibir itu artinya adalah menjadi omongan orang. Ya, buah bibir menjadi omongan orang. Kenapa kok jadi omongan orang? Karena Amanda berhasil menggeluti usaha sayur organik. Soal nomor 12. Perhatikan kalimat-kalimat berikut. 1. Bersihkan luka menggunakan alkohol. 2. Balutlah luka dengan perban. 3. Oleskan obat merah pada luka. 4. Cucilah tangan sebelum mengobati luka.
Urutan yang tepat untuk cara mengobati luka adalah, kira-kira manakah nih yang tepat? Lihat, 1, 2, 3, 4. Yang pertama, jelas sebelum kita mengobati luka kita wajib mencuci tangan supaya tangan kita bersih dari kuman sehingga luka yang kita pegang tidak mengalami infeksi. Jadi nomor 4 ini adalah yang langkah pertama. Kemudian setelah mencuci tangan, apakah yang dilakukan? Tentunya adalah membersihkan lukanya menggunakan alkohol. Ini 2. Setelah dibersihkan dengan alkohol, baru dioleskan obat merah. Dan yang terakhir adalah setelah diolesi obat merah, baru kita perban supaya terhindar dari kontaminasi udara luar supaya tidak terjadi infeksi. Jadi urutannya adalah 4, 1, 3, dan 2. Jawabannya benar adalah yang B. Soal nomor 13. Olahraga merupakan aktivitas yang sangat bermanfaat. Olahraga membantu daya tahan tubuh agar terhindar dari berbagai penyakit. Rajin berolahraga dapat membuat kita dapat tidur nyenyak. Olahraga juga membuat tubuh lebih bersemangat beraktivitas. Ide pokok paragraf di atas adalah A. Olahraga membuat sulit tidur. B. Olahraga membuat tubuh bersemangat. C. Berbagai manfaat olahraga. D. Melakukan olahraga secara rutin. Yang ditanyakan adalah ide pokok. Ide pokok itu letaknya adalah di kalimat utama, ya. Sedangkan kalimat utama pada teks ini adalah pada kalimat pertama ini. Olahraga merupakan aktivitas yang sangat bermanfaat. Jadi jelas ide pokoknya yang mana? Ide pokoknya adalah yang C. Berbagai manfaat olahraga. Dan di kalimat-kalimat berikutnya dijelaskan tuh manfaat-manfaatnya. Misalkan membantu daya tahan tubuh, kemudian dapat membantu kita dapat tidur nyenyak, kemudian membantu tubuh lebih bersemangat beraktivitas. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Soal nomor 14. Masa pandemi COVID-19 memaksa warga dengan kerasnya memutar otak, ya. Kemudian kalimat kedua, usaha pariwisata yang dirintis bertahun-tahun gulung tikar. Yang ketiga, banyak pegawai yang dirumahkan. 4. Hadirnya vaksin membuka harapan baru. 5. Bagaikan daun yang bersemi kembali tatkala hujan membasahinya. Berdasarkan paragraf di atas, kalimat yang mengandung idiom adalah, ingat lagi, idiom itu yang menggunakan rangkaian kata yang bukan makna sebenarnya. Jadi yang mana nih? Kalimat pertama, di sini ada kata-kata memutar otak. Apakah mungkin otak itu bisa diputar? Tidak. Maksudnya memutar otak itu mencari akal. Itu memutar otak. Jadi nomor 1 termasuk ada kalimat idiomnya yaitu memutar otak. Kalimat kedua, usaha pariwisata yang dirintis bertahun-tahun gulung tikar. Gulung tikar itu bukan berarti tikarnya digulung-gulung. Bukan, tapi maksudnya adalah bangkrut. Jadi 1 dan 2 itu memiliki idiom. Kalau yang kalimat 3, kalimat 4 itu tidak memiliki ya, itu kalimat nyata padanya. Lah yang 5, bagaikan daun bersemi kembali tatkala hujan membasahinya. Apakah itu idiom? Bukan. Itu adalah analogi, yaitu perumpamaan, mengumpamakan suatu hal dengan hal yang lain. Jadi beda ya idiom sama analogi itu. Jadi jawaban yang tepat nomor 14 adalah yang A, 1 dan 2. Soal nomor 15. Cermatilah kalimat pertanyaan berikut. Di mana usaha Bapak pertama kali didirikan? Jawaban yang tepat atas pertanyaan tersebut berhubungan dengan A. Usaha yang dijalani. B. Nama usaha. C. Tempat usaha. D. Waktu memulai usaha. Lihat kata tanyanya. Kata tanyanya adalah di mana. Kata tanya di mana itu untuk menanyakan. Benar sekali, menanyakan tempat. Jadi jawabannya benar adalah yang C. Soal nomor 16. Pewawancara ingin mendapatkan informasi mengenai cara narasumber mengelola usahanya. Pertanyaan yang tepat diajukan pewawancara kepada narasumber sesuai ilustrasi di atas adalah yang mana nih? A, B, C, D? Apakah pakai tata tanya mengapa, siapa, di mana, atau bagaimana? Oke, perhatikan perintahnya.
ingin mendapatkan informasi mengenai cara. Kalau ingin menanyakan cara, maka kata tanyanya adalah bagaimana. Jadi kata tanya bagaimana itu untuk menanyakan sebuah cara. Jadi mana nih jawaban yang tepat? Ya, jawaban yang tepat adalah yang D. Bagaimana ibu mengelola usaha ini hingga sukses? Kalau mengapa itu menanyakan sebab atau alasan. Siapa itu untuk menanyakan orang atau pelaku. Di mana ini untuk menanyakan tempat. Soal nomor 17. Bacalah petikan wawancara berikut. Ada wawancara antara si P dan N, ya. P bertanya, Bapak sebagai pelatih tari yang sukses tentu ada kiat khusus. Apa kiat sukses Bapak dalam melatih para penari muda ini? N menjawab, kiat sukses saya adalah disiplin, kerja keras, dan gigih. Saya selalu menerapkan ketiga sikap tersebut kepada anak didik. Berdasarkan petikan wawancara di atas, profesi narasumber tersebut adalah A. Seniman, B. Pengusaha, C. Atlet, D. Guru. Jelas ya, di sini pelatih tari lah. Pelatih tari itu termasuk salah satu dari A. Seniman. Soal nomor 18. Kasus yang sedang ramai dibicarakan akhirnya menjadi primadona berita di semua media massa. Makna idiom yang bergaris bawah pada kalimat di atas adalah A, B, C, D. Kalimat idiomnya adalah primadona berita. Primadona berita itu apa maksudnya? Artinya adalah yang D, menjadi berita utama. Soal nomor 19. Pak Ahmad memeras keringat untuk membiayai pendidikan anak-anaknya. Kalimat yang menggunakan idiom yang memiliki makna seperti kalimat di atas adalah, apakah yang A, Dirga menjadi teladan karena memiliki mental baja? Apakah yang B, Bu Ratih membanting tulang setelah suaminya meninggal dunia? C, dia tahan banting meski sering mendapat perlakuan tidak baik? D, karena keras kepala, ia harus menanggung kerugian yang besar. Kita lihat dulu kalimatnya di atas ini, idiomnya adalah yang ini, memeras keringat. Memeras keringat itu bukan berarti keringatnya diperas, bukan. Maksudnya dari memeras keringat adalah pekerja keras. Jadi ibaratnya saking dia bekerja kerasnya, maka keringatnya itu bercucuran, namanya memeras keringat. Jadi makna antara A, B, C, D yang memiliki makna sama, pekerja keras. Kalau yang A, Dirga menjadi teladan karena memiliki mental baja. Mental baja itu bukan mentalnya terbuat dari baja, bukan. Maksudnya adalah orang itu sudah tidak kenal malu, sudah tidak kenal takut karena memiliki mental yang kuat selayaknya baja. Itu tidak sama maknanya ya, maknanya tidak sama dengan pekerja keras. Kalau yang B, Bu Ratih membanting tulang. Lah, membanting tulang itu bukan berarti tulangnya dibanting-banting, bukan. Membanting tulang itu maknanya adalah pekerja keras. Berarti jawaban yang tepat adalah yang B. Soal nomor 20. Ada sebuah bacaan, La Dame in Vanilla merupakan UMKM asal Bali yang mulai menjual ekstrak vanila untuk umum pada tahun 2016. Lydia awalnya membuat ekstrak vanila hanya untuk konsumsi pribadi dan dibagikan kepada tamu hotel tempatnya bekerja. Karena mendapat respon baik, Lydia pun sadar vanila punya nilai yang berharga. Jenis usaha yang ditekuni Lydia Renaldi di bidang A. Minyak, B. Parfum, C. Minuman, D. Pelengkap makanan. Jadi La Dame in Vanilla itu adalah sebuah UMKM, usaha mikro ya, milik perumahan. Kemudian menjual ekstrak vanila. Kalau ekstrak vanila kan hubungannya dengan makanan. Berarti jelas jawabannya adalah yang D. Soal selesai. Terima kasih.